Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nawwara sudurana binuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ketua DKM dan segenap jajarannya, umumnya seluruh bapak-bapak jamaah Masjid Asy-Syuhada Geria Bukit Jaya 2 ya, yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita. Di kesempatan petang menjelang malam ini, seperti biasa kita mengisi waktu ini dengan kajian yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian yang bertemakan istiqomah. Waktunya cukup singkat ya. Nanti 10 menit sebelum Isya, di akhir dari penyampaian saya ini, saya akan berikan ruang untuk diskusi dan sharing. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling sulit di dalam beragama ini adalah istiqomah. Lalu apa Ustadz istiqomah itu? Istiqomah itu merupakan masdar dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan, yang akar katanya itu koma. Koma itu berdiri, kemudian ditambahi kalimat huruf hamzah, sin dan ta, jadi istiqomah. Menurut istilah, istiqomah itu adalah sikap berpendirian teguh di atas kebenaran agama Allah. Jadi orang yang selalu beraktivitas konsisten bukan di atas agama Allah itu tidak disebut istiqomah. Jadi istiqomah hanya dipakai untuk aktivitas yang konsisten di atas kebenaran agama Allah. Aktivitas orang ini malingnya tiap hari, ada kesempatan pasti maling. Nah, itu istiqomah bukan? Enggak, Pak. Karena dia bukan di atas kebenaran agama Allah, justru sebaliknya. Nah, yang harus kita pahami, makna istiqomah ini berhadapan dengan perintah yang wajib dan larangan yang haram. Jadi nanti Bapak akan bedakan mana menempatkan istilah istiqomah dengan istilah dawam atau mudawamah. Ini beda, Pak. Ya. Contoh begini. Kalau kita setiap waktu sholat itu konsisten di awal waktu sholat fardu yang 5 waktu, tidak pernah kita tinggalkan, tidak pernah kita abaikan, maka kita disebut istiqomah. Bapak yang diberikan kemampuan berupa kelebihan harta mencapai nisab, maka di situ ada perintah menunaikan zakat dan zakat adalah wajib. Lalu Bapak menunaikan kewajiban itu, dan itu dilakukan setiap kali harta Bapak mencapai nisab setiap tahunnya, maka Bapak disebut istiqomah. Begitu datang bulan Ramadan, maka Bapak melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, kecuali karena uzur, maka Bapak disebut istiqomah. Karena istiqomah itu akan berhadapan dengan perintah-perintah wajib.
Begitupun istiqomah itu akan berhadapan dengan larangan-larangan yang bersifat haram. Ketika kita berhadapan dengan larangan haram lalu kita tinggalkan, maka kita istiqomah. Perbuatan syirik, baik dalam bentuk tingkah laku maupun ucapan, kita tinggalkan, Pak. Meskipun kita memang dalam keadaan kondisi darurat, maka kita disebut istiqomah. Perbuatan-perbuatan dosa besar yang harus ditinggalkan, padahal kita punya kesempatan untuk melakukannya, lalu kita menjauhinya, kita menghindarinya, maka kita disebut istiqomah. Itu namanya istiqomah, Pak ya. Oleh karena itulah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau dipuji oleh Allah dengan turunnya Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Allah Tuhan kami, kemudian mereka berlaku istiqomah, punya sikap berpendirian teguh di atas kebenaran kalimat Allahu Rabbuna, Rabbunallah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Apa peran malaikat ini? Memberikan kabar gembira dan motivasi. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. 3 hal yang diucapkan oleh malaikat. Jangan kamu merasa khawatir dengan masa depan yang akan kamu hadapi. Masih hidup, masa depan gak usah khawatir. Orang istiqomah di atas agama Allah itu gak akan pernah khawatir dengan masa depan, karena belum tentu besok kita masih hidup, betul gak? Beda dengan budaya manusia modern. Yang ada adalah bingung masa depan. Kenapa? Karena manusia modern banyak target dalam hidup. Betul apa enggak? Dulu mah Pak, di zaman Rasulullah, para sahabat tuh nggak punya target dalam hidup kecuali satu. Apa targetnya? Targetnya menggapai ridho Allah dan masuk surga. Sekarang kita banyak target. Cicilan rumah harus lunas, cicilan motor harus lunas, cicilan mobil harus, begitu enggak? Bahkan penuh kekhawatiran. Benar apa enggak nih? Benar enggak? Ini manusia modern gitu, hidup penuh target, makanya penuh kekhawatiran. Ya. Orang istiqomah Allah takhafu. Begitu sakaratul maut, malaikat menghibur. Kamu nggak usah takut, ya, dengan apa yang akan kamu hadapi di alam barzah. Ya, di alam barzah sudah disediakan oleh Allah tempat yang menggembirakan. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih dengan apa yang ditinggalkan dari perkara duniawi. Orang istiqomah itu nggak akan pernah diliputi rasa sedih dengan sesuatu yang hilang dari apa yang sudah dimiliki. Kenapa? Karena orang istiqomah itu yang penting apa? Saya ini bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang penting saya bisa menunaikan apa yang menjadi aturan Allah. Yang penting saya bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang sudah lenyap dari apa yang kita miliki di masa lalu itu nggak usah dijadikan pikiran. Gitu. Jadi nggak sedih Pak. Begitu mau meninggal dunia, nyawa sudah ditarik oleh malaikat ke kerongkongan, dia nggak akan pernah sedih dengan yang akan dia tinggalkan. Saya mau mati, anak masih kecil, bini masih muda, cantik, masih bening. Terjadi janda, yang lebih dulu tetangga nanti yang akan nanya. Nggak akan pernah merasa sedih.
Wa absyiru bil jannah. Itu Bapak, Amang, Akang, Mas, jangan sedih. Di alam barzah Allah sudah sediakan tempat yang menyenangkan. Luar biasa. Taman-taman sorga sudah tersedia. Sorga akan diperlihatkan. Itu orang istiqomah. Luar biasa ya. Yang paling sulit itu istiqomah. Jadi istiqomah itu berhadapan dengan perkara yang wajib yang harus dikerjakan dan berhadapan dengan perkara haram yang harus ditinggalkan. Maka Bapak sudah termasuk istiqomah. Ya. Begitupun dosa-dosa kecil yang dianggap haram, yang dipandang haram di dalam syariat, tinggalkan. Itu sudah istiqomah. Nah, adapun perkara-perkara yang bersifat perintah sunnah itu bukan disebut istiqomah, tapi namanya mudawamah, atau bahasa kita mah sekarang namanya dawam. Contoh, sholat tahajud wajib apa sunnah, Pak? Menurut fikih, hukum sholat tahajud menurut fikih wajib apa sunnah? Sunnah. Bapak tahajud tiap malam enggak? Kan enggak. Ya. Maka ini menempatkan istilah ini yang tepat mana? Bapak enggak istiqomah apa enggak dawam? Bingung kan? Nah, tahajud ini perkara sunnah. Kalau Bapak melakukan tahajudnya tidak setiap malam, maka Bapak bukan tidak istiqomah, tapi tidak dawam. Paham enggak? Malah bisa menjadi fatal kalau Bapak menganggap tahajud itu menjadi wajib. Berarti di dalam Islam ada perintah sholat yang keenam. Benar gak? Padahal kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun kau Muhammad nafilatan lak, sebagai amalan tambahan buatmu. Jadi tahajud hukumnya sunat mustahabah di dalam fikih. Tetapi lebih bagus kita dawam tiap malam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah pesan kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun misla fulan, ya, kana yakumul lail fataroka qiyamal lail. Jangan kamu seperti si Anu. Dulu mah dia terajin tahajudnya, sekarang mah udah cuti kagak tahajud lagi. Jadi itu bukan istiqomah, istilah yang kita sematkan untuk orang yang melaksanakan tahajud tiap malam, tapi namanya dawam. Di sini paham gak, Pak? Bapak Senin Kemis puasa, rasanya dalam 1 tahun gak pernah ditinggalkan kecuali Ramadan dan hari-hari yang diharamkan. Bapak gak mengatakan alhamdulillah saya istiqomah Senin Kemis. Salah itu Bang ngomongnya. Paham ya? Namanya apa tuh? Dawam. Alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah dawam puasa Senin Kemis. Alhamdulillah ya Allah saya bisa dawam tahajud. Alhamdulillah ya Allah saya bisa dawam tadarus Al-Quran. Gitu. Pahamnya Pak? Gitu. Kalau sudah paham, kita akan sambung kepada hal yang lain. Nah, jadi yang paling sulit adalah istiqomah. Istiqomah yang paling sulit adalah menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Kalau melaksanakan yang diwajibkan, Pak, insya Allah ya, sholat fardu yang 5 waktu saya udah yakin dah. Sama jamaah yang hadir di setiap pengajian ini udah diuji istiqomahnya sholat fardu yang 5 waktu. Insya Allah. Itu. Yang paling sulit adalah meninggalkan yang haram. Kita ini terkadang belum istiqomah dalam meninggalkan dosa kecil. Gimana mau meninggalkan atuh? HP teh nggak pernah lepas.
Tahu sendiri kalau sudah pegang HP, lagi baca-baca konten yang bagus, nyelonong tuh iklan-iklan yang kagak bener. Diklik gak tuh? Kadang mah nafsu suka terangsang bae itu teh. Penasaran, apaan sih ini? Itu kan haram, Pak. Ya. Walaupun memang kita disetel oleh Allah, didesain oleh Allah makhluk berdosa, ya. Gitu. Tapi setidaknya untuk istiqomah kita bisa memaksimalkan walaupun tidak seutuhnya. Karena kata Rasulullah, berlaku istiqomahlah kamu dan kamu tidak bisa seutuhnya. Tapi walaupun tidak bisa seutuhnya, kita berusaha untuk maksimal, insya Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ngaji dikejar waktu begini nih, saya harus lihat waktu. Ya, Ustadz, apa sih kiat yang bisa kita usahakan, upayakan untuk bisa maksimal dalam istiqomah? Ya, Bapak boleh buka surat Hud ayat 112. Nanti di rumah ya, kan nggak pada bawa mushaf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka berlaku istiqomahlah kamu Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah, wa man taba ma'ak, beserta orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan jangan kamu sekalian melampaui batas. Tadi domir mukhatabnya mukhatab mufrad kepada Nabi, sekarang domirnya jamak mukhatab. Jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu sekalian kerjakan. Pak, kita telaah nih ayat ini. Rasul disuruh istiqomah. Bapak meragukan nggak Rasul istiqomahnya? Saya mau tanya, Bapak meragukan nggak istiqomahnya Rasul? Enggak kan? Ada yang meragukan? Bang Farid, ragu gak dengan istiqomah Rasul? Enggak ya? Yakin kan? Tapi kenapa Allah nyuruh? Rasanya walaupun gak disuruh tetap aja Rasul pasti istiqomah. Mana buktinya? Kata Rasul, kata pimpinan Quraisy gini, wahai orang tua di situ Abu Thalib ya, saya pengen ketemu sama keponakanmu Muhammad yang membawa ajaran baru. Saya pengen nawarin dia, kalau memang dia dengan caranya sekarang pengen menjadi pejabat, punya kedudukan di tengah bangsa Arab ini, kami sudah sediakan posisi yang bagus buat dia. Kalau memang dia pengen perempuan gadis yang paling cantik di seantero Arab ini, kami sudah sediakan, dan kami akan nyari gadis yang selera dengan dia. Kalau dia pengen harta, kami akan kumpulkan harta, kami akan serahkan kepada dia. Yang penting apa? Dia tinggalkan tuh dakwah agama barunya. Sampai itu oleh Abu Thalib pamannya kepada baginda Nabi. Apa jawaban Nabi? Wahai paman, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang terjadi pada saya. Istiqomah bukan? Istiqomah luar biasa ya. Tapi Allah nyuruh fastaqim, berlaku istiqomahlah kamu Muhammad. Apa maknanya di sini, Pak? Nah, sini. Berarti dalam ayat ini secara tersirat ada beberapa hal yang menjadi usaha bisa kita melakukan istiqomah. Yang pertama apa? Fastaqim. Berlaku istiqomahlah.
Ada orang yang memberi nasihat, memberi saran supaya kita bisa melakukan kebaikan dengan teguh, supaya kita mampu memegang prinsip yang kuat di atas kebenaran. Jangan pernah alergi dengan nasihat orang lain kalau memang nasihat itu maslahat dan baik buat kita. Itu yang pertama. Nabi Muhammad sebetulnya nggak butuh nasihat, Pak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini butuh bimbingan Allah. Ya. Maka sehebat apapun kita, sepinter apapun kita masih butuh saran orang, Mbak. Gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita selalu berada dalam rel kebenaran. Kenapa harus begitu? Kita ini punya nafsu, Pak. Ya. Di sebelah kita itu ada setan yang suka mengendarai nafsu kita. Terkadang ketika kita lupa, nafsu ini seringkali membelokkan kita dari rel kebenaran. Kalau ada orang yang memberi saran, maka kita akan diingatkan. Ustadz, itu mah kiai besar. Itu mah ulama besar. Meskipun ulama besar tidak akan pernah luput dari salah. Setuju? Hah? Maka perlu dan butuh orang yang memberi saran supaya dia ingat. Apalagi kita, benar, bapak sebagai suami dalam keluarga, posisinya tertinggi loh. Benar gak? Kendali perintah itu ada di telunjuk kita. Ada di sini. Bapak-bapak sebagai suami, perintahnya ada di telunjuk istri, ada. Itu namanya suami takut istri, no gitu teh. Ada di sini. Jadi gimana mami, gimana ibu negara, gitu. Bapak, siap bos. Ya. Masih ada yang begitu? Bapak sebagai pimpinan dalam rumah tangga, kepala keluarga, jangan merasa mentang-mentang kepala keluarga gak mau dengerin saran istri. Sekalipun bapak berkuasa, tetapi boleh jadi untuk menciptakan kemaslahatan kita butuh saran dari bawahan. Ya, kalau kita dinasehati jangan alergi. Pak, ini mah saran ya buat ayah. Gimana kalau ayah kalau ngomong sama anak itu satu volumenya itu jangan terlalu tinggi loh Pak. Yang kedua intonasinya itu jangan terlalu menekan. Terus yang ketiga kata-katanya biasa aja lah. Nggak usah pakai kata-kata yang terlalu ekstrim. Emang anak itu butuh nasihat, butuh ketegasan, tapi nggak gitu juga. Sebetulnya anak kita ini yang ini baik loh Pak, hatinya itu lembut. Asal kita mau aja mengikuti iramanya. Kira-kira Bapak mau nerima gak nasihat istri itu gitu? Kudunya mah mau nerima. Dipikir oleh Bapak. Oh iya juga ya anak saya begini-begini telah. Jangan begini, so tau loh bisaan gua, gitu ya. Nah, gua yang nyari duit, gua yang berkuasa di sini gitu. Ya, diam aja loh ya. Pokoknya kalau anak nggak ngikutin apa yang maunya saya, sikat. Nggak begitu juga loh Pak ya. Dia juga manusia, betul ya? Itu saran tuh harus tuh Pak, gitu. Karena boleh jadi menurut kita bagus, belum tentu benar. Ya, ya. Kenapa? Boleh jadi istri kan maaf. Kalau istri mengajinya rajin biasanya, dia lebih banyak menerima nasihat kebenaran. Barangkali kebenaran ada di istri. Gitu maksudnya. Yang kedua, kama umirta. Jadi yang pertama jangan alergi dengan nasihat yang baik dari siapapun. Meskipun itu ulama. Jangan mentang-mentang ulama dikasih saran sama jamaah gak nerima. Malah jamaah itu dibentak-bentak. Kamu gak tahu dalil begini. Pugu salah gitu ya. Ya mencari pembenaran. Ya, dikasih tahu tentang yang benar mencari pembenaran. Salah tak kiai juga gitu. Yang kedua, kama umirta.
sebagaimana engkau diperintah. Jadi Rasulullah, beliau itu ditugaskan untuk menyampaikan risalah bukan semaunya, betul gak? Tapi harus mengikuti apa? Mengikuti juklak, petunjuk pelaksanaan dari Allah. Jadi nggak bisa semaunya. Kenapa? Agama ini milik Allah, bukan kemauan kita. Saya mau tanya, Bapak sholat berjamaah di sini kemauan Bapak bukan? Bingung juga jawabnya. Bapak jamaah ke sini sebetulnya kemauan Bapak bukan? Bukan. Kemauan Bapaknya, kemauan Bapak mah, kemauan jamaah nih. Sekarang ba'da maghrib enaknya apa? Di rumah pegang HP ya, di luar ada secangkir kopi. Kalau ahlul hisab sambil ngudun, bener tuh. Kenapa Bapak mau ke sini? Karena Bapak diperintah, bener ya? Sholat yang bagus itu laki-laki tanpa uzur syar'i di awal waktu berjamaah di masjid. Itu kemauan siapa itu? Kemauan Allah, betul nggak? Iya. Kok Bapak mau? Karena Bapak tertarik dengan reward yang Allah dan Rasulnya kasih tahu. Siapa yang berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat. Siapa yang di saf awal itu lebih bagus daripada saf yang di belakangnya. Bapak tertarik kan? Sebetulnya Bapak nggak mau. Ya. Tapi karena ada reward, jadi Bapak tertarik. Itu agama itu milik Allah, bukan kemauan kita. Ya. Buktinya mana? Maaf. Saya mau tanya, kalau saya tadi sholat, mimpin berjamaah, ba'da Fatihah, baca surahnya setengah juz, Bapak mau nggak? Nggak mau kan? Ya, nggak mau. Kenapa? Sholat itu pengen buru-buru. Beda dengan hobi. Kalau hobi itu pengennya lama. Mancing 1 jam. Saya mau tanya, ada ahli mancing di sini. Cukup nggak sejam mancing? Gak bakalan tuh. Nongkrong begini. Apalagi belum dapat itu kail nggak disantok-santok sama ikan. Itu nggak cukup sejam. Kenapa? Hobi, Pak. Siapa yang hobi sholat tuh? Nggak ada orang hobi sholat. Betul? Nah itu berarti sholat itu bukan kemauan kita. Kenapa? Kita nggak ada hobi sholat. Ya. Siapa di sini? Kiai juga nggak ada yang hobi sholat. Ya. Sholat tarawih aja pengen buru-buru. Ya. Lihat dulu nih imamnya siapa. Gitu. Yang cepat tuh yang diminatin. Jadi kalau beragama itu kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Maknanya apa ini? Ada tersirat nih Pak. Ada kata-kata yang tersirat dari teks ini. Ya. Jadi kita kalau pengen istiqomah, kita harus lebih dalam memahami agama. Semakin kita dalam memahami agama, kita akan tahu apa yang menjadi kemauan Allah dalam agama ini. Benar gak? Sholat, puasa, zakat, sedekah. Apa sih maunya Allah dalam perintah-perintah ini? Apa sih aturannya? Kita pahami, kemudian kita laksanakan. Maka dengan demikian kita akan bisa istiqomah di atas kebenaran itu. Gitu. Jadi kita beragama, melaksanakan ibadah bukan semau kita, tapi semampu kita. Gitu. Lagi mood, pengen. Kalau nggak mood, bodoh. Nah itu kan semaunya. Tapi kalau kita sudah paham agama, oh iya ya, sholat fardu yang 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid, pahalanya sekian, tata caranya begini. Itu akan menjadi daya tarik sendiri tuh. Pas semakin paham sih kita semakin nikmat melaksanakannya. Coba aja. Kenapa orang nggak nikmat di masjid? Karena dia nggak paham tentang agama ini. Benar ya? Baca Quran ada aturan bacanya, nggak sekedar baca loh Pak. Semakin kita tahu tentang baca Quran, semakin nikmat baca Quran itu. Semakin kita nggak bisa baca Quran, semakin kita ogah baca Quran. Kenapa? Jangankan mau baca, udah lihat hurufnya aja udah malas gitu.
Ini jamaah yang dirahmati. Jadi kalau pengen istiqomah itu yang kedua, pahami agama ini dengan semaksimal mungkin. Ya minimal mau ngaji lah begini, baca-baca konten agama, buku-buku agama, senang dengerin nasihat yang baik. Nah itu cara untuk bisa istiqomah. Yang ketiga, wa man taba ma'ak, beserta orang-orang yang taubat kepada Allah bersamamu. Pak, kenapa memilih kalimat wa man taba bukan wa man ma'ak, beserta orang-orang menyertaimu? Di sekeliling Rasul itu sahabat-sahabat, ya Pak ya? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat yang khusus, wa man taba, orang-orang yang bertobat. Sebab orang yang bertobat itu orang yang punya semangat loh Pak. Ya. Orang yang bertobat itu orang yang memiliki gairah untuk kembali kepada Allah. Itu yang harus didekati. Itu yang harus dijadikan sahabat di dalam hidup. Karena orang yang semangat kembali kepada Allah, dialah yang mengingatkan kita ketika kita salah. Dialah yang akan memberi support kepada kita ketika kita baik. Benar gak? Maka pilihlah orang-orang yang memang memiliki gairah dan semangat yang besar untuk menjadi orang baik, untuk tobat kembali kepada Allah. Artinya apa di sini Pak? Kalau kita pengen istiqomah, kita harus punya orang yang memberikan support kepada kita untuk bisa berbuat baik. Siapa mereka? Pertama adalah pasangan hidup kita, istri. Ya Pak ya? Istri kita jangan maunya aja Pak, temenin atau belanja, anterin sono, kan gitu ya. Giliran kita ke masjid dibel melulu, Pak masih di masjid juga, ya gitu kan. Ada yang begitu, lagi di masjid dibel-bel melulu. Kita tuh pengen iktikaf, bener gak? Gitu. Kita udah siapkan tuh dari penghasilan usaha kita, ya. Itu duit apa itu Pak? Ini kewajiban zakat, gala zakat juga, belum beli baju baru, gitu. Nah ini bini kita ini ya, ini kurang semangat beragamanya nih. Ini tugas Bapak ya, ya, mewujudkan istri yang solihah. Ya. Pertama itu teman hidup kita itu, dia harus menjadi sahabat setia yang memberi support kepada kita untuk selalu berbuat baik. Jangan menjadi penghalang. Gitu. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita, ya, orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita. Maka bergaulah dengan mereka yang baik. Maaf Pak, saya memperhatikan ada jamaah luar biasa Pak, sholat berjamaahnya rajin, getol, kemudian ya penghasilannya juga, pekerjaannya udah memadai. Ngajinya rajin Pak, saya perhatiin, ya, getol tiap malam Rabu. Begitu begitu mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan, jadi perusahaan udah habis kontraknya, usia udah nggak produktif, di pekerjaan sudah tidak banyak kesempatan bekerja, mau cari pekerjaan yang lain susah. Yang akhirnya apa Pak? Mohon maaf, dia masuk salah satu ormas. Tahu sendiri kalau ormas yang begituan, kerjaannya apa? Malakin supir, ya. Dari Kedep ke Cicadas itu kan ada 5 subrayon itu. Supir kalau mau masuk dari Kedep sampai ke ujung itu 50.000 harus keluar. Ya. Diam di pos, bergaul dengan rekan-rekan ormas itu. Tahu sendiri, ya, kalau saya lihat tuh masih ada. Yang begitu ditemenin Pak. Akhirnya apa? Yang tadinya rajin ngaji udah enggak.
Yang tadinya rajin salat berjamaah sudah enggak. Kenapa? Yang ditemani adalah orang-orang yang tidak memberi support kebaikan. Gitu Pak ya. Jadi bersahabatlah dengan orang-orang yang memberikan support, motivasi, dukungan, hal-hal yang baik untuk kita. Maka kita akan istiqomah Pak. Yang keempat, wala tatghaw. Nih, kiat supaya kita istiqomah. Jangan kalian melampaui batas. Toghaw, ya. Dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Alaq ayat ke-6 ayat ke-7. Kalla innal insana layatgha arra'ahus taghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Kenapa? Arra'ahus taghna. Karena dirinya memandang bahwa dirinya sudah cukup. Sudah nggak butuh Allah lagi. Merasa udah nggak butuh Allah. Kita pernah dengar ya, ada seorang artis pesohor di tanah air baru-baru kemarin itu, ketika dia dinasehatin tentang neraka, dia bukan malah sadar Pak, malah nantang neraka. Pernah dengar gak? Update dong Pak. Hah? Belum dengar? Dia nantang neraka. Apa kata dia? Saya pengen tahu tuh di neraka. Di neraka itu banyak artis katanya. Saya pengen reunian dengan artis reggae yang baru meninggal kemarin tuh dari California, siapa ya? Sampai begitu ngomongnya Pak. Kenapa dia ngomong begitu? Arra'ahus taghna. Karena dia melihat dirinya udah serba cukup. Merasa udah gak butuh Allah lagi. Karena segalanya sudah terwujud. Maka kata Allah wala tatghaw. Jangan kalau kalian melampaui batas. Orang itu melampaui batas ketika dia berbuat dosa dan dia menganggap dosa itu biasa, diiringi dengan rasa bangga. Ini Pak, itu namanya toghaw. Artinya apa? Kalau kita pengen istiqomah, ketika kita salah dan lupa, jatuh ke lembah dosa, buru-buru balik ke jalan yang benar. Itu maksudnya Pak. Kata Rasulullah, istiqomahlah kamu tidak akan sanggup istiqomah dengan seutuhnya. Pasti aja ada salahnya. Nah kalau salah buru-buru bertobat kepada Allah. Jangan kita merasa biasa dengan kesalahan, apalagi bangga. Gitu maksudnya Pak. Ya. Wala tatghaw. Ya. Jangan merasa bangga dengan dosa. Jangan merasa terbiasa dengan dosa. Buru-buru balik ke jalan agama Allah. Balik kepada Allah. Sesali itu dosa. Mohon ampun kepada Allah. Perbaiki amalnya. Ya, tuh istiqomah ya. Karena kita ini memang oleh Allah sudah didesain adalah makhluk berdosa. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Maaf, Rasulullah pernah bersabda, laula antum tuznibun, kalaulah kamu wahai manusia tidak pernah berbuat dosa, la dzahaba bikum, pasti Allah akan membinasakan kamu. Itu hadisnya begitu. Tsumma la jaa biqaumin yudnibuna, kemudian Allah akan mendatangkan makhluk baru atau Allah mendatangkan kaum yang baru, yang kaum itu bisa berdosa. Fayastaghfirunallah, maka kaum itu memohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni dosa mereka. Jadi orang dosa itu biasa Pak, wajar lain biasa. Orang berbuat dosa itu wajar. Tapi lebih wajar lagi kalau seandainya setelah berbuat dosa dia balik kepada Allah, tobat. Karena Allah lebih gembira menerima tobat itu. Gitu. Yang terakhir, innahu bima ta'maluna basir.
Sesungguhnya Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu sekalian kerjakan. Apa maknanya dari potongan ayat ini? Kalau Allah melihat, maha melihat dengan apa yang kita kerjakan, berarti kita nggak akan pernah luput dari CCTV Allah. Betul nggak? Hah? Apa yang kita tangkap dari kalimat itu? Secara tersirat, kalau kita ingin istiqomah harus tertanam di dalam hati, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang paling sulit, Pak. Ya. Kalau bapak tidak berbuat dosa di depan istri, di depan orang, itu wajar. Tapi kalau lagi sendirian, tidak ada siapapun di sekitar kita, kita tidak melakukan dosa, itu luar biasa. Saya mau tahu, mau tanya, bapak kalau buka situs-situs yang nggak pantas di depan istri, bapak malu nggak? Takut dijewer sama bini nggak? Hah? Lihat artis yang cantik, pakaian seksi di depan bini tuh, bapak malu dan takut nggak? Diem baik. Nggak punya malu apa? Malu kan? Malu. Hah? Tapi kalau sendiri, bapak malu nggak? Di situ, Pak. Ya. Di situ yang paling sulit. Ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah, kita bukan karena malu dan takut sama istri, bukan malu sama tetangga, teman, tetapi malu sama Allah. Ya. Itu yang paling sulit, Pak. Gimana kita mau istiqomah, Pak? Kalau ketika sendiri kita masih sanggup, masih kuat, masih mampu, masih berani untuk melakukan dosa. Maka di sini reward dari Allah dalam surat Al-Mulk. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dikala dia sendiri bil ghaib, tidak dilihat oleh siapapun, tidak ditemani oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itu yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Luar biasa, nih Pak. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa istiqomah itu apa, Pak? Loh kan ini baru di masjid udah bingung ini. Udah lupa lagi, blank gitu ya. Sikap berpendirian teguh di atas kebenaran agama Allah. Ya. Kemudian hakikat dari istiqomah itu apa? Konsistensi terhadap apa yang diwajibkan dalam perintah dan terhadap apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhi. Itu istiqomah. Kemudian di antara kiat istiqomah dalam surat Hud ayat 112 yang pertama, ini supaya pulang ingat gitu, ditanya sama bini, Ustadz Wahidi ngaji apa itu tadi, Pak? Ntar dilihat aja di IG, buka di IG. Yang pertama, jangan pernah alergi dengan nasihat dan saran yang baik dari siapapun. Ya, meskipun kita dianggap oleh orang lain orang yang lebih gitu. Yang kedua, apa yang kedua, Pak? Terus berupaya untuk memahami agama dengan dalam, diantaranya menuntut ilmu, ya. Itu dengan berbagai macam cara lah, ya. Terus yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa mensupport kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Yang ketiga, yang keempat, bila kita terpeleset di jalan yang salah, buru-buru tobat kepada Allah. Jangan pernah merasa biasa, apalagi bangga dengan dosa. Yang terakhir, tertanam sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah nih Pak, kita bersama-sama ya Pak ya. Nah, untuk mengusahakan kiat-kiat ini, ya. Tadi kata Rasul, berlaku istiqomahlah kamu dan kamu tidak akan bisa seutuhnya istiqomah
Tapi walaupun tidak utuh, minimal kita ada usaha secara maksimal. Ya, insya Allah ya. Demikian barangkali kajian kita pada kesempatan ini. Kalau tidak ada diskusi, ya kita tutup karena waktu isya sudah datang ya. Ya. Kita akhiri, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan maqbula wa ahlan sholihan wa du'an mustajaba wa shifaan min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.